Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, welcome back again with Enkun di channel Endesu. Fansi botak Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3. Setelah Garo yang menjalani tes terakhir sebagai syarat menjadi salah satu eksekutif asosiasi monster. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 87 versi Read OPM atau versi manga stream. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 87 ini petualangan Garo kembali berlanjut. Dia sedang menjalani tes untuk menjadi eksekutif asosiasi monster. Tapi apesnya dia malah ketemu sama si botak dan terjadi sesuatu. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan sekumpulan orang-orang yang sedang berunjuk rasa, membawa banner dan spanduk yang bertuliskan ajakan kepada para masyarakat untuk bergabung dan menyerahkan diri ke asosiasi monster. Orang-orang itu adalah sekumpulan orang yang menyebut diri mereka sebagai partai pemuja monster. Perkumpulan itu terus berjalan menyusuri jalanan kota es sambil menggunakan pengeras suara dan terus mengajak para masyarakat yang ada. Mereka berkata kalau umat manusia tidak akan memiliki peluang untuk menang dan seharusnya mereka segera menyerah. Jika terus melawan, maka sudah bisa dipastikan bahwa semua manusia akan dibunuh oleh para monster. Partai Pemuja Monster telah menemukan solusi untuk masalah ini dengan menyiapkan persembahan kepada monster dalam jangka waktu tertentu. Tidak jauh dari gerombolan tersebut ada salah seorang pejalan kaki yang tidak mau mendengar apa yang mereka katakan. Sambil meneraki mereka, orang itu berkata kalau lebih baik dia mati saja daripada bergabung menjadi sekutu monster. Mendengar ucapan tersebut, konyolnya dua orang dari gerombolan partai pemuja monster langsung mengejar pejalan kaki itu. Mereka ingin menjadikan pejalan kaki tersebut sebagai persembahan pertama kepada para monster guys. Kebetulan di dekat pejalan kaki itu ada Garo yang sedang berjalan menuju ke arah yang berlawanan dari dua orang partai yang berlari mengejar pejalan kaki tersebut. Otomatis Garo yang melihatnya pun langsung menyerang kedua orang partai itu dengan cara menyentilnya. Saking kerasnya sentilan tersebut sampai menyebabkan kedua orang dari partai pemuja monster terpental dan terluka. Garo memberitahu kedua orang itu jika mereka mengira akan selamat dengan membawa persembahan, maka mereka terlalu meremehkan para monster. Setelah itu Garo kembali melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan mereka semua. Mendengar kejadian barusan, Garo tidak menyangka gara-gara asosiasi monster saja persatuan manusia menjadi sangat rapuh. Dan dia merasa kalau terus begini nantinya tidak akan menjadi heboh lagi jika Garo sudah menjadi monster terkuat di dunia. Saat Garo menyusuri jalanan perkotaan, ada video turun kota yang menginformasikan kalau di kota es ada sekumpulan pendemo yang mengklaim bahwa sejarah manusia akan berakhir dan mereka menyebar kerusuhan. Selain itu terjadi kasus perampokan dan pencurian barang berharga di setiap daerah. Mendengar berita tersebut, Garo merasa kalau gara-gara asosiasi monster, orang-orang yang tidak tahu diri semakin bertambah banyak itu memang benar-benar terjadi. Garo terus berjalan. Kali ini dia melihat ada beberapa orang yang sedang bertengkar di depan restoran. Penyebabnya adalah salah satu dari orang itu sedang mabuk dan tidak terima kalau badannya disenggol oleh orang lain. Garo berjalan mendekati orang-orang itu dan secara mengejutkan malah mengancam orang yang sedang mabuk tersebut untuk segera pergi sambil mematahkan pisaunya dan menodong balik tepat di depan mata orang yang mabuk itu. Akhirnya orang yang mabuk membuat keributan tersebut lari ketakutan, sedangkan Garo berjalan masuk ke dalam restoran. Di dalam benaknya Garo merasa kalau dia berbeda dengan orang-orang itu karena dia bisa membuat siapa saja merasa ketakutan terhadapnya. Dan bagi Garo hal itulah yang disebut sebagai ketakutan sejati. Di dalam restoran tersebut, Garo memesan steak super tebal dengan nasi porsi ekstra. Selain itu, dia tambah pesanan dengan memesan semua menu berdaging dan semua jenis salad yang ada di restoran tersebut. Sepertinya Garo emang benar-benar lapar ya guys. Dia memakan semua makanan itu sendirian, sampai-sampai menarik perhatian banyak orang dan membuat orang-orang yang duduk tidak jauh darinya merasa terheran-heran dengan nafsu makan Garo yang begitu besar. Setelah memakan makanan sebanyak itu, akhirnya stamina Garo telah kembali maksimal. Di lokasi yang sama ada Saitama yang kebetulan duduk di sisi yang lumayan jauh dari Garo.
Sayangnya si botak tidak menyadari ada Garo di sana guys. Padahal niatnya si botak keluar ini kan mau mencari pemburu pahlawan itu. Saitama habis membeli sawi lalu menyempatkan diri untuk mampir makan di restoran tersebut. Selesai makan, si botak mengambil dompet dari sakunya untuk segera membayar dan kemudian ingin bergegas pergi. Tapi saat dia merogoh sakunya, ternyata dompetnya hilang. Waduh, gimana nih nasib si botak? Sambil berkeringat, Saitama bingung. Dia mencoba mengingat-ingat apakah si botak telah menjatuhkan dompetnya saat membeli sawi tadi atau di mana. Saitama ingin menghubungi Genos untuk meminta bantuan, tapi sayangnya seperti yang kita tahu, keadaan Genos sendiri sedang diperbaiki. Saat Saitama berpikir mencari solusi, dia mendengar salah seorang karyawan restoran memberikan instruksi ke seluruh pelanggan restoran untuk tidak perlu khawatir. Meskipun kejahatan semakin marak, perampokan, copet, dan pelanggan yang makan tanpa bayar bisa mereka atasi karena pihak restoran sudah merekrut mantan pahlawan pro sebagai petugas keamanan. Mendengar pengumuman tersebut, wajah Saitama semakin berkeringat. Dia tidak ingin dianggap sebagai kriminal rendahan yang ketakutan karena makan lupa bawa dompet. Si botak mencoba untuk meredakan kepanikannya dengan cara menutup mata untuk menenangkan diri. Sesaat dia mulai tenang. Namun tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya dari kejauhan dan menghampiri si botak. Sontak saja Saitama kembali panik dan langsung memalingkan wajahnya. Ternyata itu adalah Fubuki. Dia mencari si botak karena sudah meninggalkan Fubuki di apartemen sendirian. Padahal sebelumnya mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Sepertinya Fubuki masih berusaha membujuk Saitama agar mau bergabung ke dalam kelompoknya ya guys. Si botak yang melihat kedatangan Fubuki itu yang awalnya panik berubah menjadi kebingungan. Fubuki bertanya kepada Saitama, apakah dia sedang mencari pemburu pahlawan? Dia menawarkan diri untuk membantu si botak. Tapi Fubuki meminta 70% dari poin keberhasilan misi Saitama diberikan kepadanya. Karena Fubuki datang, Saitama berinisiatif memesan lagi 1 porsi kentang goreng kepada pelayan. Si Fubuki melanjutkan penjelasannya. Dia memberitahu jika dengan menyelesaikan misi ini, kemungkinan peringkat Saitama di kelas B akan naik dari 7 menjadi 5. Fubuki menambahkan kalau si botak harus bekerja sama dengannya, karena kemungkinan Saitama belum tahu ciri-ciri target yang akan mereka kejar dan seperti apa wajahnya pula. Sambil tersenyum percaya diri, Fubuki akan memberikan semua informasi yang dia miliki kepada Saitama. Namun dengan wajah bengong seperti tanpa dosanya itu, si botak cuma memandang Fubuki saja, karena dia merasa bingung dengan penjelasan yang Fubuki jabarkan barusan. Waduh, blow-onnya si botak kumat lagi nih guys. Tidak lama setelah itu, datanglah pelayan yang mengantarkan kentang goreng pesanan Saitama. Si botak memberikan 1 piring kentang tersebut kepada Fubuki. Fubuki terkejut. Dia berterima kasih atas perlakuan baik yang Saitama tunjukkan. Namun setelah itu, Saitama malah tersenyum kaku dan terus memandang Fubuki itu guys. Si Fubuki mengira kalau senyum dari Saitama itu adalah tanda kalau dia merasa senang bisa bekerja sama dengannya dan mengira Saitama sekarang bisa menjadi bagian dari timnya. Akan tetapi, tiba-tiba salah seorang pelayan berteriak kalau ada seorang pelanggan yang kabur tanpa bayar pesanan. Mendengar hal itu, Saitama langsung panik dan berkeringat ketakutan. Padahal dia aja belum sempat kabur, tapi kenapa para pelayan malah meneriakinya? Namun saat diperhatikan lagi, orang yang dimaksud bukanlah Saitama, melainkan Garo yang berada di sisi lain restoran tersebut kabur dan tidak bayar makanan. Para petugas keamanan yang ada tidak mampu menghadangnya. Sampai akhirnya ada pelayan yang berteriak untuk meminta kepada siapapun untuk menangkap laki-laki tersebut. Melihat ada kesempatan untuk membuat alibi, Saitama langsung berlari mengejar laki-laki yang tidak bayar itu dan meminta Fubuki untuk membayar pesanannya tersebut. Mendengar ucapan terakhir dari Saitama membuat Fubuki berkeringat kebingungan. Dia tidak menyangka saat dunia sedang menghadapi masalah besar, justru malah soal kentang goreng saja yang Saitama ingat dari pembicaraan panjang lebar barusan. Beberapa saat kemudian, akhirnya Garo berhasil kabur dari kejaran para petugas keamanan restoran. Garo sampai mengeluh karena kejadian barusan membuat luka-lukanya kembali terasa nyeri. Sesaat Garo teringat omongan dari Gyoro-Gyoro jika dia boleh beristirahat di asosiasi monster sampai lukanya benar-benar sembuh. Tapi dia diberikan syarat khusus, yaitu harus membawakan kepala pahlawan terlebih dahulu. Garo mulai merasa tidak peduli dengan syarat yang diberikan oleh asosiasi monster, karena baginya menjadi monster tidak harus membunuh para pahlawan. Saat menyusuri jalanan pinggiran kota, Garo melihat sebuah lapangan kompleks rumah yang ada di sana. Kebetulan di situ ada beberapa anak kecil yang sedang menghina dan membuli salah satu temannya. Ternyata bocah yang dihina tersebut adalah Tareo, si anak kecil yang sering Garo temui.
Sontak saja dari kejauhan Garo langsung meneriaki anak-anak itu, sehingga para anak kecil yang menghina Tario tersebut langsung berlarian ketakutan. Lalu Garo mendekati dan menyapa si Tario yang sedang menangis tersebut. Karena hari sudah mulai gelap, Garo menyuruh Tario untuk segera pulang. Dia pun berjalan meninggalkan bocah tersebut. Namun saat Garo berjalan pergi, si Tario meminta maaf kepadanya. Karena tadi siang saat Garo bertarung dengan para pahlawan, dia malah kabur ketakutan. Si Tario merasa ada yang salah. Kenapa para pahlawan itu menyerang Garo? Padahal dia sudah melindungi dan menyelamatkan Tario berulang kali. Akan tetapi belum sampai Tario menyelesaikan omongannya, Garo langsung menyuruhnya untuk diam. Namun secara tak terduga dari kejauhan muncul Saitama yang meneriaki Garo dan berkata, "Hei kau yang tadi tidak bayar pesananmu, untungnya timingnya tepat. Akan kumaafkan kau kali ini." Setelah ngomong kayak gitu, Saitama malah berjalan pergi meninggalkan mereka begitu saja. Otomatis Garo langsung tidak terima dengan perkataan si botak barusan. Dia bertanya, bukankah pria botak itu datang untuk menantangnya bertarung? Garo juga bertanya apa nama pahlawan yang Saitama miliki. Si botak menjawab dengan nada pelan, sehingga membuat Garo tidak begitu mendengar dengan jelas. Tapi dia menduga kalau Saitama adalah seorang pahlawan juga, walaupun sepertinya cuma kelas teri saja. Tario memberitahu Garo kalau pahlawan itu tidak ada dalam kamus dan menduga jika Saitama kemungkinan adalah orang baru. Sambil mulai emosi, Garo kembali meminta Tario untuk segera pulang. Namun Tario malah memegang baju Garo. Dia balik bertanya apakah benar tadi Garo makan tidak bayar. Dia juga menyarankan Garo untuk tidak mengganggu pahlawan tersebut. Akan tetapi Garo menolaknya dan terus berjalan menghampiri Saitama. Garo makin tidak terima. Dia merasa jangankan asosiasi monster, bahkan pahlawan kelas teri dan bocah ingusan saja juga merasa kasihan kepadanya. Dalam hatinya Garo berkata, saat dia mendengar Bang dan lainnya masih hidup dari pertempuran sebelumnya, anehnya dia malah merasa lega. Namun dia juga merasa kesal. Garo berpikir untuk mengesampingkan syarat menjadi monster, karena dia telah menyadari kalau tekadnya memang masih kurang. Garo bertekad untuk membawa pulang satu kepala pahlawan saja yang akan dia hadapi sekarang, sebagai syarat mutlak bahwa dirinya adalah seorang monster. Sambil mengeluarkan aura membunuhnya yang begitu besar, Garo berjalan menghampiri Saitama, lalu memegang pundaknya dan bersiap melancarkan pukulan. Namun secara mengejutkan, tanpa menengok sedikit pun, Saitama malah memukul Garo dengan sangat keras, sampai membuatnya terpental cukup jauh sambil berkata, "Maaf ya, tadi aku juga kabur tanpa bayar, jadi tolong jangan dekat-dekat sama aku." Beberapa saat telah berlalu dan akhirnya Garo terbangun dari pingsannya. Dia merasa kebingungan, sedangkan si Tario masih menemaninya. Bocah tersebut bertanya kepada Garo apakah dia baik-baik saja. Di sisi lain, pahlawan botak yang memukul Garo tadi juga sudah pergi cukup lama. Garo tidak menyangka kalau dirinya bisa dikalahkan. Dia bertanya kepada Tario seperti apa pahlawan yang bisa mengalahkannya itu. Namun belum sampai Tario menjawab, tiba-tiba datanglah dua monster suruhan Gyoro-Gyoro yang mengawasi Garo tadi, yaitu monster Kirisakingu dan Mushigami. Kedua monster itu menemui Garo dan berkata kalau mereka sama sekali tidak merasakan aura kemonsteran dari dalam tubuh pemburu pahlawan itu. Melihat kedatangan dua monster tersebut, Garo menyuruh Tario untuk kabur. Akan tetapi si Tario tetap berdiri. Perlahan dia mulai ketakutan dan malah menangis melihat kedua monster yang mengerikan muncul di hadapannya. Karena kedua monster itu, khususnya Kirisakingu, setahu Tario di dalam kamus buku pahlawan hanyalah mitos belaka. Garo kembali meminta Tario yang terjatuh ketakutan itu untuk segera pergi dari lokasi mereka. Namun sepertinya bocah tersebut semakin ketakutan melihat wajah monster Kirisakingu yang begitu mengerikan tersebut. Monster Kirisakingu tidak menyangka, ternyata Garo mempunyai teman seorang anak kecil seperti itu. Perlahan, monster Mushigami dan monster Kirisakingu berjalan menghampiri mereka berdua dengan aura membunuh yang semakin kuat. Apakah nantinya Garo dan Tario bisa kabur dari kedua monster tersebut? Lalu, apakah dengan kejadian ini syarat Garo untuk menjadi salah satu eksekutif asosiasi monster telah gagal? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man chapter 87 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 87 yang ending scene-nya memperlihatkan Garo dan Tario yang akan diserang oleh monster Kirisakingu dan monster Mushigami. Dan dengan kejadian barusan, bisa kita pastikan Garo telah gagal dalam menjalani tes menjadi salah satu eksekutif asosiasi monster, karena dia mencoba melindungi si Tario. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya.
klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian sudah dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Andesu makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man Season 3 selanjutnya.